Masuk Bib, silakan. Iya, sama Bapak dulu. Oke, masuk Bib, silakan duduk. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebelum kita mulai proses konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Iya Pak. Berdoa Bapak pimpin saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelaksanaan konseling kita ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Habib, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya. Luar biasa hari ini baik. Habib ini datang kemari gimana? Ada maksud atau tidak? Gini Pak, ada maksud saya Pak, ingin konseling dengan Bapak. Mau tahu nih bagaimana konseling itu? Boleh Pak? Iya, jadi konseling individu itu salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang intinya muaranya itu proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli yang profesional yang mengarah pada terentasnya masalah Habib secara bersama-sama kita temukan masalahnya. Nah, dalam konseling individual itu juga ada namanya konselor dan konseli. Gimana aktivitas Habib harian ini? Aktivitas harian Pak? Iya, apa aja tadi yang sudah dilakukan? Ya kerja, kalau pagi itu saya kerja Pak. Dan sekarang siang lanjut sekolah Pak. Lanjut sekolah ya. Iya. Oke. Pasti lelah nih ya. Iya, oke. Oke, Bib, next. Bapak mau tahu nih, Habib sudah pernah belum melakukan konseling seperti ini? Konseling individual seperti ini? Belum Pak, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali ya? Sepakat ya, baru pertama kali ya? Tadi kan Habib mau kemari nih. Iya Pak. Masalah Habib apa? Coba boleh diceritakan sama Bapak. Ya gini Pak, tahun lalu kan saya kelas 10 itu aktif di bidang akademik dan non akademik. Iya. Bapak tahu sendiri lah. Iya, Bapak tahu, Bapak pembinamu. Kemudian? Ya, sekarang Pak di kelas 11 ini saya jadi sering males-malesan, datang terlambat, nilai hancur, gitulah Pak. Oh, gitu ya, Habib ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Berarti Habib sekarang ini mengalami masalah, sudah menyadari nih, Habib ya? Sudah Pak. Sudah menyadari ya, bahwasanya Habib itu sedang mengalami di fase di mana Habib itu sudah terbentur dengan pekerjaan Habib, gitu ya. Kemudian sekolah juga, sehingga Habib nilai di sekolah juga hancur. Iya Pak. Ekskulnya pun juga berantakan. Nah, itu memang kan kalau di cangkupan besar itu Habib mengalami kurangnya kesiapan belajar, sehingga di sekolah pun hancur nilai-nilainya, kemudian juga sering datang terlambat. Itu diakibatkan karena ada aktivitas Habib di luar yang mungkin itu mengganggu proses pembelajaran Habib ya. Iya Pak. Kemudian Bapak boleh tanya lagi, Boleh Pak? Habib itu bekerja itu memang dasar dari landasan dari memang Habib sebagai tulang punggung orang tua, atau memang ada faktor-faktor lain sehingga Habib itu memang diharuskan bekerja gitu nak? Enggak Pak. Sebenarnya saya bekerja untuk pribadi saya sendiri Pak. Bekerja untuk pribadi sendiri? Iya Pak. Oh, gitu ya. Berarti memang tidak ada paksaan dari orang tua ataupun memang karena faktor lainnya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kelas 10 ya kemarin bekerjanya, berarti udah COVID itu kemarin ya? Karena COVID juga ya? Karena COVID dan sekolah libur Pak. Ya, jadi saya kerja ikut om saya Pak. Berarti ini memang permasalahan Habib. Habib bekerja dan terbentur dengan sekolah. Berarti kurangnya kesiapan belajar Habib. Ya Pak. Gitu ya? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terus saya harus bagaimana Pak? Maksudnya ini Habib ini punya masalah yang seperti ini. Bapak tanya lagi sama Habib. Kira-kira dengan masalah seperti ini, kira-kira berpengaruh nggak sama nanti ke depannya bagaimana sekolah Habib? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, iya benar sekali. Pasti sangat berpengaruh Habib ya. Bisa saja Habib dengan seperti kondisi seperti ini, mungkin Habib lama-kelamaan udah enak, udah semakin udah punya uang, ternyata absen makin banyak, nilai-nilai Habib hancur, bakal nanti endingnya Habib bakalan dikembalikan kepada orang tua. Berarti kamu mohon maaf, berarti dari nilai-nilaimu tak cukup,
proses masalahmu banyak sekali, terakhir nggak selesai sekolahnya. Itu ya Bib ya. Iya Pak. Ini Bapak punya salah satu sebenarnya ini teknik juga dalam konseling yang biasanya dipakai dalam proses konseling. Namanya itu teknik site management. Nah, site management itu adalah salah satu teknik di mana digunakan para konselor kepada konselinya untuk bagaimana konselinya itu bisa mengatur waktunya. Ini Bapak sedikit punya gambaran untuk bagaimana penyelesaian Habib. Ini contoh punya Bapak, time schedule. Ya, ini time schedule yang Bapak gunakan medianya. Time schedule itu adalah salah satu media yang dimana kita bisa melihat aktivitas kita yang kita gunakan satu harian. Nah, kita bisa list ya. Kita bisa list di jam berapa aja kita mau ngapain. Misalnya dari bangun pagi sampai sampai bangun sampai bangun lagi, dari tidur sampai bangun lagi gitu. Mohon maaf ya. Jadi ini Bapak buat aktivitas Bapak dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Nah, kalau Minggu nggak Bapak masukkan karena itu waktunya kita weekend ya kan. Nah, ini kan punya Bapak gambarannya. Bapak boleh minta waktu Habib sekitar berapa menit untuk menuliskan aktivitas Habib. Boleh cuma sampai di hari Selasa saja, apa saja ya. Ya, boleh. Bapak kasih waktu berapa menit untuk menuliskannya, biar kita tahu bagaimana aktivitas Habib yang bisa mengganggu kesiapan belajar Habib. Terima kasih, Bib. Iya Pak. Oke, kira-kira di time schedule ini yang Habib buat, kira-kira ada nggak yang memang perilaku Habib itu yang memang tidak mencondongkan sebagai siswa atau memang penyebab masalah ini? Ada Pak. Ada di bagian mana, Bib? Yang nongkrong sama bermain game Pak. Iya, sebenarnya ada lagi nih selain nongkrong sama main game. Kemana Pak? Ini pulang bekerja. Nah, ini Bapak sekedar saran saja. Oke, Pak. Kalau pulang bekerja itu Habib memang di situ start jam 12.30 atau memang itu lagi persiapan 12.30 lewat jamnya untuk pulang. Lewat jam untuk pulang. Ya. Itu salah satu kenapa Nak memang kita prioritasnya kan Habib ini sebagai pelajar. Nah, kalaupun Habib bekerja itu no problem sih. Sebenarnya kalau bekerja itu memang itu mau apa dibilang ya? Udah nilai plus bagi siswa karena memang dia mampu mengasah dirinya untuk terbiasa bekerja dan juga sekolah seharusnya oke. Nah, itu kalau seandainya Habib berada di posisi memang ekonomi orang tua yang rendah ataupun memang Habib sebagai tulang punggung keluarga. Nah, Habib ini kan dibilang dengan latar belakang ekonomi yang cukup ya kan? Cukup ya Habib ya? Cukup kali ya? Sepatunya mahal itu. Oke, cukup ya. Kalau dibilang cukup ya nggak apa-apa bekerja. Cuman Bapak ingatkan lagi tetap sekolah itu prioritas utama. Iya Pak. Ketika Habib tahu sekolah itu prioritas utama, Habib bisa mengepakkan sayap Habib lebih lebar lagi. Bukan hanya bekerja di pabrik om saja, bisa nanti ke luar negara, luar negeri. Ya kan? Kalau ada memang tamat sekolah lanjut kuliah. Bisa lebih dari itu. Makanya Bapak bilang jauh-jauh hari Bapak bilang kalau untuk apa anak-anak Bapak yang bekerja, silakan bekerja kalau itu tidak mengganggu jam sekolah. Itu tolong direvisi Habib. Bagaimana caranya Pak? Pasti gitu kan? Iya, Pak. Habib bisa bilang sama Om Habib atau sama teman-teman yang bekerja di situ bahwasanya Habib lebih cepat lagi pulangnya. Karena kita di sini masuk kan jam 1:15. Kalau Habib berangkat jam 12.30 otomatis tetap terlambat. Ya, sebenarnya nongkrong itu ya itu salah satu merilekskan kita. Tetapi nongkrongnya Habib ini bagaimana? Bapak pengen tahu dulu. Ya. Nyambil. Enggak. Main game lah. Main game ya. Salah satu media untuk kita merilekskan. Karena kan Habib pasti capek ya kan. Capek pulang bekerja, habis itu langsung sekolah. Ya sah-sah saja. Cuman kalau bisa waktu nongkrongnya itu diminimalisir, kemudian main gamenya juga diminimalisir. Oh, Bapak dengar kemarin ikut lomba ML ya? Iya Pak. Menang nggak? Kalah. Kalah ya, nggak apa-apa. Jadikan apa lagi? Jadi pelajaran untuk bisa apa lagi? Karena kan memang sekarang udah pakai handphone ini udah salah satu media yang bisa digunakan untuk mendapatkan uang juga. Nah, tapi mohon digunakan dengan cara yang tepat, ya Bib ya. Iya Pak.
sebenarnya kalau dilihat sisi positif Habib ini semua bisa nak ya. Tapi tetap juga masalah Habib ini harus diproses karena memang nilai rata-rata Habib di bawah, ya kan? Itu akibat mungkin bekerja, kecapean bekerja, ngantuk di sekolah. Oke Habib, itu salah satu 3 inilah ya. 3 ini yang memang harus jadi catatan penting, poin penting Habib untuk merubahnya. Nah, merubahnya dengan cara apa tadi Bapak bilang? Kalau yang dia agak lama pulang kerjanya bagaimana? Minta izin sama kepalanya atau sama omnya, kan ada saudara kan? Pulang agak lebih cepat karena memang prioritas kan sekolah. Kemudian kalau untuk nongkrongnya itu ya lebih dikurangkan, diminimalisir. Sebenarnya nongkrong untuk jam-jam pelajar ini bisa kan di hari Sabtu atau Minggu, nggak mesti hari biasa gitu. Karena memang perlu juga kita berteman kan, iya nggak apa-apa. Tapi mohon itu diminimalisir. Kemudian nih main game lagi nih. Akan dikurangi lah Pak. Dikurangi lagi ya, bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Saya yakin Habib bisa. Oke cukup. Ini Bapak sudah tahu bagaimana keseharianmu. Mudah-mudahan nanti Bapak pantau nanti esok atau jam KBM ya. Oke, sebelum ini Bapak pengen tahu dulu, kita saksikan video dulu nak ya. Iya Pak, boleh Pak. Ini sebenarnya video Bapak ambil, ini gambaran bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita. Nanti Bapak minta satu statement ketika udah Habib nengok video ini. Bapak mohon Habib bisa mengeluarkan pendapat. Kita tengok ya. Iya, boleh Pak. Oke, cukup ya. Nah, kembali gimana apa yang bisa Habib ambil dari video yang tadi kita saksikan? Ya, videonya ya berisi seorang anak ya Pak. Iya, seorang anak menggantikan pekerjaan ibunya Pak. Yang menggantikan pekerjaan ibunya, berarti dia punya jiwa yang besar ya. Dia punya semangat yang tinggi. Nah, dari video itu ada sedikit kata-kata. Coba kamu baca itu. Memiliki pribadi yang baik dengan tidak meremehkan usaha orang lain. Nah, tidak meremehkan usaha orang lain. Nah, terkadang kita kan dalam kelas ini ditengok nanti yang punya ekonominya yang rendah dipandang di sebelah mata, dikarenakan dia bekerja sehingga nilainya berantakan. Itu ada sebab, padahal dia orangnya pintar, diremehkan. Nah, itu posisinya di situ anak itu memang kasihan dengan ibunya yang tukang sapu. Maka ketika di kelas itu dibilang dia cita-citanya apa, dia pengen jadi tukang sampah. Sampai gurunya tersenyum. Kenapa? Karena dia sering terlambat. Kemudian dia memang orangnya itu cekatan ya kan, sering terlambat. Kalau Habib kan juga sering terlambat kan? Iya Pak. Nah, itu bisa kita ambil di posisi dia. Dia saja bisa menselaraskan antara pekerjaan dengan sekolah. Nah, masa Habib tidak bisa? Oke, ini ada sedikit LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Bapak kasih samamu seberapa paham kamu terhadap materi atau masalahmu hari ini. Ya, nanti diisi, dikembalikan kepada Bapak. Oke. Kemudian refleksinya, buka handphonenya. Bapak sedikit refleksi ini sebagai supaya nggak jenuh proses konselingnya, biar lebih enjoy. Bapak kirim ya samamu. Oke. Sepertinya waktu kita juga sudah mau habis. Ini sudah berapa menit ini? Sudah sekitar 33 menit, sedikit lagi ya. Oke, Bapak mau tanya bagaimana kesan Habib setelah menjalankan proses konseling ini? Ya, merasa lebih semangat. Lebih semangat. Termotivasi. Terus? Ya, sudah nggak ada beban masalah lagi Pak. Nanti kalau ini kita adakan lagi proses konseling kalau memang itu tidak berjalan lagi di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa berubah. Dan nanti kalau seandainya Habib ada perlu lagi sama Bapak, silakan ke BK. Iya Pak. Ya? Iya Pak. Oke, cukup Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.